dalam konteks dilaporkan oleh Joko Widodo, kami justru happy, blessing. Alhamdulillah. Artinya Jokowi harus menunjukkan ijazah aslinya. Iya. Benar. Itu logika sederhana. Jadi jangan pikir kita ketakutan, oi. Dalam rangkaian kegiatan penyelidikan, penyelidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum sudah memeriksa 39 orang, di mana terdiri dari 4 orang pendumas, hanya dalam hal ini Profesor Dr. Egy Sujana diundang 2 kali tidak hadir untuk menjelaskan apa yang didumaskan, sehingga dia memberikan rekomendasi untuk diwakilkan oleh tim yang ditunjuk oleh beliau, di mana dari hasil penyelidikan juga disampaikan oleh pendumas bahwa TPUA ini tidak terdaftar di AHU. Jadi sementara posisi dari TPUA belum terdaftar di AHU. Membela kebenaran dan integritas akademik di Indonesia. Saya Dr. Tifauzia Tiasuma. Yang saya hormati para pemimpin dunia, rekan-rekan akademisi, media internasional, dan seluruh warga dunia yang mencintai keadilan. Hari ini saya berbicara bukan hanya sebagai warga negara Indonesia, tetapi sebagai bagian dari komunitas global yang menjunjung tinggi kebenaran, kehormatan, dan integritas intelektual. Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, tengah menghadapi krisis moral yang sunyi namun sangat menentukan. Bukan krisis yang ditandai oleh perang atau kekerasan, melainkan oleh pergulatan antara kebenaran dan kekuasaan, antara nurani akademik dan tekanan politik. Inti dari persoalan ini adalah sebuah pertanyaan yang sederhana namun mendasar. Benarkah seorang mantan Presiden Republik Indonesia pernah menjabat dengan ijazah akademik yang tidak otentik? Pertanyaan ini bukan serangan pribadi, bukan fitnah, bukan pula manuver politik. Ini adalah panggilan moral dan konstitusional yang diajukan oleh kami para akademisi, peneliti, dan intelektual yang menjalankan tanggung jawabnya untuk mengkaji, mempertanyakan, dan mengungkapkan kebenaran. Namun hari ini, kami yang bersuara, di antara kami adalah saya sendiri Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, Dr. Ismon Sianipar, dan beberapa lainnya justru dikriminalisasi. Kami dibungkam, kami diperlakukan seolah-olah penjahat. Padahal satu-satunya kesalahan dalam tanda kutip kami adalah kami sedang menegakkan kebenaran. Kami tidak bertindak sembrono, kami tidak menyerang, kami menggunakan pendekatan akademik, dan motivasi kami adalah menjaga kehormatan Republik. Ini adalah contoh nyata dari penindasan terhadap para whistleblower, sebuah presiden berbahaya, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi bagi demokrasi di seluruh dunia. Salah satu aktivis tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA yang paling garang dan sekaligus paling militan adalah Tifauzia, atau orang sering menyapanya dengan Dr. Tifauzia atau Dr. Tifa. Apa yang ia katakan adalah ketika serangan terhadap Jokowi itu semakin lama tidak membuahkan hasil, seiring dengan rilis yang disampaikan oleh Bareskrim Polri, khususnya dari Dirtipidum, yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu memiliki keidentikan dengan ijazah sahabat-sahabat Jokowi, dan itu berarti bisa dikatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Ini membuat kita semua tahu bahwa pada akhirnya pola serangan yang diarahkan kepada Jokowi itu kemudian bergeser dengan isu untuk menghadirkan kedaruratan global terkait dengan Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Darurat global untuk menolong Indonesia dikatakan oleh Tifauzia untuk asing atau negara-negara asing datang mengintervensi Indonesia untuk menolong Indonesia dari situasi yang dikatakan ini adalah darurat Jokowi atau darurat ijazah Jokowi.
apa yang dibangun narasi oleh seorang Tifauzia, saya ingin ingatkan bahwa ini adalah cara-cara dan bentuk dari upaya sistematis yang terencana dari TPUA untuk mengalihkan serangan politik mereka ketika gagal terhadap Jokowi. Sekarang arah serangan itu pada pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Sekaligus cara-cara serangan ini adalah dengan melemahkan negara dan institusi negara seperti Kepolisian Republik Indonesia yang dianggap oleh mereka sebagai institusi negara yang kehilangan independensi, menjadi alat kekuasaan, bahkan menjadi alat dari mantan Presiden Jokowi untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Saya ingin katakan ini adalah pola-pola yang dipakai oleh mereka-mereka yang ingin merusak tatanan berdemokrasi di tanah air kita. Kita perlu waspada untuk menunjukkan sikap tidak percaya pada darurat global tentang Indonesia yang tidak baik-baik saja. Saya ingin membantah apa yang dibangun narasinya oleh Tifauzia bahwa Indonesia itu baik-baik saja, sekalipun kita membayangkan bahwa pemerintahan manapun itu tidak pernah menjadi pemerintahan yang maha sempurna, tetapi paling tidak ikhtiar pemerintahan yang hari ini dipimpin oleh Presiden Prabowo itu adalah ikhtiar pemerintahan yang ingin menghadirkan Indonesia sebagai negara yang patut diperhitungkan di tingkat kawasan dan tingkat global. Jadi, kalau ada sejumlah atau sekelompok orang ingin menghancurkan institusi negara dan bahkan merusak kepercayaan publik terhadap negaranya, itu harus dikatakan sebagai musuh bersama kita. Disinilah teman-teman, kita tidak perlu risau dan gelisah dengan catatan yang disampaikan oleh Tifauzia bahwa ada darurat global untuk Indonesia agar semua publik internasional memberikan perhatian pada kondisi yang terjadi di Indonesia. Kita harus semua memikirkan ulang apakah benar ada darurat Indonesia. Tetapi yang benar adalah bahwa darurat terhadap mereka-mereka yang menggunakan cara-cara kotor, politik penuh fitnah dan politik penuh kebencian, cacian, makian terhadap berbagai macam institusi, termasuk orang-orang yang telah memberikan legasinya bagi Indonesia hari ini yang semakin baik. Untuk kita semua waras berpikir bahwa musuh bersama kita bukan pemerintahan hari ini, musuh bersama kita bukan Jokowi, tetapi musuh bersama adalah penggunaan politik fitnah dan politik kebencian, termasuk mereka yang mengatakan ada darurat global. Please come in to Indonesia and beri Indonesia keyakinan untuk bisa keluar dari situasi yang dibuat masalahnya oleh Jokowi. Saya ingin katakan, bantah semua hal itu dan kita percaya bahwa apa yang dibangun narasinya oleh mereka dengan penuh kebencian itu tidak pernah akan mengubah realitas yang sudah baik hari ini dan akan kita partisipasi untuk semakin baik ke depan. Gimana Son, gagal maning ya. Niat awal kalian kan ingin memenjarakan Pak Jokowi dengan tudingan ijazah palsu. Tapi sayang ya, justru kalian sendiri yang terancam masuk bui karena terbukti ijazah Pak Jokowi ini asli. Inilah orang-orang pecatan Pak Jokowi ya, seperti Roy Suryo, satu lagi Anies Baswedan. Ini barisan-barisan sakit hati ini nih. Juga HTI dan FPI yang sudah dibubarkan oleh Pak Jokowi. Dengan berbagai macam cara, barisan sakit hati ini membuat fitnah-fitnah keji kepada keluarga Pak Jokowi. Dari awal Pak Jokowi menjabat menjadi seorang presiden, tahun 2014, mereka itu sudah menghujani fitnahan-fitnahan kejam kepada keluarga Pak Jokowi. Tapi sayang, gagal semuanya. Dan barisan sakit hati ini coba-coba ingin mengadu domba antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi dengan cara berbagai macam isu ya. Mereka ini menginginkan agar Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini pecah. Tapi sayang ya, saya kasih tahu buat kalian ya para barisan sakit hati, antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini tidak akan pernah terpisahkan. Karena Pak Prabowo ini tahu Pak Jokowi ini masih banyak dicintai oleh rakyatnya. Salah satu contohnya
Kenapa Pak Prabowo ini memilih Mas Gibran untuk menjadi wakilnya? Ya, karena Pak Prabowo ini tahu siapa Pak Jokowi. Hampir 80% rakyat masih percaya dan mencintai Pak Jokowi. Sudah capek-capek menurunkan para mantan jenderal untuk menandatangani 8 poin. Salah satu poinnya adalah menurunkan Mas Gibran dari kursi Wapres. Dan kalian ini juga pernah mengatakan kalau Mas Gibran ini adalah anak haram konstitusi, juga dibilang politik dinasti. Gagal ya Son. Dan para barisan sakit hati ini sekarang sedang panik. Ya, panik. Mereka semua ini terancam masuk bui ya dengan tuduhan ijazah palsu. Mereka sekarang mengadu ke Komnas HAM. Kalau saran saya ya buat Cipa CS seperti Panji Butut, Roy Suryo, Rismon, Amin Rais, Kurnia, Rizal Padilla, lebih baik kalian ngadu sama Allah yang Maha Kuasa ya. Tobat kalian, karena kalian ini dari awal sudah berniat jelek, ingin menjatuhkan keluarga Pak Jokowi.